A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Kota Batu bersama Uwa dan juga Mantu. Ketika semua jalan seakan buntu, hanya takwa yang bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak teman-teman mendapatkan jalan yang tidak ada jalan keluar setelahnya? Masuk ke sebuah gang, kemudian mau tidak bisa belok, tidak bisa ke kanan ke kiri, apalagi kalau kayak di film-film sedang dikejar oleh penjahat, sedang dikejar oleh anjing, sedang dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Dan kita memasuki sebuah gang yang enggak ada jalan keluar, buntu, mentok. Belok kanan enggak bisa, belok kiri enggak bisa. Enggak kayak ibu-ibu kalau di jalan sen kiri, belok kanan. Udah beda lagi. Ini masuk gang, kemudian tapi kita merasa takut tapi enggak ada jalan keluar. Cuman mentok, buntu. Nah, jika yang sudah pernah menemukan histori hidupnya seperti itu, maka bisa bayangin bagaimana ingin keluar dari jalan tersebut. Apa yang dilakukan? Pasti buntu kita, bingung. Mungkin kalau Jackie Chan, dia bisa loncat masuk tembok dengan dua kakinya, dia naik ke atas. Dulu pernah lihat nonton Jackie Chan begitu tuh, mentok, buntu di jalan itu, dia naik ke atas dengan dua kakinya. Nah, buat kita yang bukan Jackie Chan, bukan juga aktor film, bukan juga ahli bela diri, kita buntu ketika masuk itu, dan kita akan dikejar oleh penjahat atau tadi binatang buas. Maka kalau kata Al-Quran, kata Allah dalam surat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam surat At-Talaq ayat 2, di ujung ayat Allah berfirman, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan bukakan baginya jalan keluar. Maka teman-teman, jika nanti kemudian hari, misalkan tadi perumpamaan contoh yang sedang masuk dalam jalan buntu, maka perlu yang namanya kita ingat Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang bisa mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadi permisalan jalan buntu. Pernah dengar kisah Nabiullah Yunus alaihissalam? Ini Nabi Yunus. Beliau dakwah, tapi yang didakwahi cuman segelintir orang yang percaya dari bertahun-tahun, sehingga beliau tuh kabur. Kalau bahasa kita hari ini kagak sabar, akhirnya naik kapal mau merantau, tapi di atas kapal ternyata ada badai, goncangan, dan ternyata kata ahli perkapalan, ini nggak mungkin bisa standar, bisa seimbang jika tidak ada yang keluar dari kapal ini. Maka akhirnya apa? Solusinya sudah kalau gitu kita kocok. Nggak mungkin kamu keluar, kamu yang keluar. Itu namanya totaliter. Nggak akan ada yang mau. Makanya ya sudah, baik, kalau gitu kita kocok. Dikocoklah akhirnya, cok. Yang keluar namanya siapa? Nabiullah Yunus. Sekali dikocok beliau, kayaknya nggak mungkin. Ini kecurangan. Kalau kata guru saya dasar latif, ini harus dikocok lagi. Ini nggak sah. Biar seperti pemilihan capres, dikocok terus. Nah, akhirnya dikocok lagi. Yang keluar ternyata Yunus lagi. Ini masih curang nih, belum. Dan gak yakin dan belum penuh yakin bahwa yang keluar adalah Yunus.
Akhirnya dikocok lagi sampai 3 kali, dan ternyata yang keluar benar-benar Yunus. Setelah 3 kali, Yunus dengan sadar diri, Nabiullah Yunus maksudnya, akhirnya beliau melompat keluar dari kapal itu, dan ternyata di sana sudah siap seekor ikan besar. Dalam riwayat katanya adalah hiu atau lumba-lumba. Maka dia mencaplok itu, dimakanlah Yunus ini, masuk ke dalam perut ikan besar, hiu atau paus tadi. Nah, ketika sedalam, bayangin teman-teman, kalau tadi perumpamaan masuk gang itu kita bisa kayak Jackie Chan loncat ke atas. Ini di dalam perut ikan yang besar. Apa coba? Apa di sana? Beliau menurut riwayat sampai 40 hari di dalam, tapi beliau bisa keluar. Kok bisa keluar? Karena beliau ketika sedang meyakini atau frank, namanya mengutarakan benar-benar dirinya bahwa diri ini berdosa. Sehingga kita kenal dengan istilah sekarang zikirnya Nabiullah Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Karena beliau lari dari jamaahnya, dari masyarakatnya, dari umatnya yang beliau dakwahi. Beliau lari dan beliau mengakui bahwa beliau ini salah. Beliau terus melantunkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Beliau terus mengucapkan itu hingga akhirnya Allah membukakan pemaafan dan akhirnya membukakan jalan keluar bagi Yunus, hingga akhirnya si ikan ini terbatuk, dan keluarlah Nabiullah Yunus dari ikan paut itu setelah sekian hari. Dan itulah solusi daripada hal yang buntu. Maka ini bisa menjadi ibrah buat kita, bahwa ketika kita mendapatkan masalah dan tidak ada jalan keluar di apapun, maka solusinya apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah dalam Al-Quran. Sungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan ketika berzikir tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Maka ini adalah solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kita di dunia ini banyak masalah teman-teman. Dari masalah pasangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kebahagiaan, semuanya masalah. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah, sholat istiqomah, baca Quran dengan baik, berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan, sebagai bentuk daripada ketakwaan kita, maka insya Allah jalan keluar begitu lebar, begitu luas. Karena janji Allah tidak pernah bohong. Janji Allah tidak seperti para calon presiden, para calon gubernur, para calon ASN yang kadang-kadang bisa ditepati, kadang-kadang tidak, tapi Allah pasti menepatinya. Mudah-mudahan kita semakin yakin dengan apa yang Allah janjikan, bahwa ketakwaan itu akan bisa menjadi solusi untuk setiap permasalahan yang menurut kita enggak ada jalan keluar, tapi tidak bagi Allah. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.